Kanal Yuda Putra Kusuma mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke fitri dan senantiasa dilimpahi keberkahan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di hari yang teramat istimewa ini, sengaja Kanal Yuda Putra Kusuma pilihkan video terpopuler mulai dari jasad Putri Diana yang masih utuh hingga rumor kehamilannya saat kecelakaan. Ini penyesalan Pangeran William dan Pangeran Harry. Selamat menyaksikan. Malang benar nasib Putri Diana, ibunda kandung Pangeran William dan Pangeran Harry. Nasibnya tak secantik wajahnya. Sejak kecil hingga ajal menjemput nyawa, seolah ia tak pernah merasakan cinta yang sempurna. Di usianya yang masih tergolong sangat belia, Diana kecil sudah ditinggal oleh ibu kandungnya sendiri untuk menikah lagi. Diana kemudian mengakui bahwa dia dihantui oleh momen saat ibunya pergi, ucap narator film William Lee, dikutip Hai Bunda, 3 November 2019, dari Chipsit. Lalu, pernikahannya dengan Pangeran Charles, putra sulung Ratu Elizabeth II. Awalnya, kisah cinta dua sejoli ini memang terlihat begitu sempurna. Diana yang dulu kering akan cinta kasih dari seorang ibu, kini telah menemukan cinta kasih yang seutuhnya dari seorang pangeran pewaris takhta, suaminya. Tapi, sayang 1000 kali sayang. Kenyataannya, itu semua hanyalah demi pencitraan belaka. Mengingat, pasangan ini adalah calon raja dan ratu Inggris masa depan. Wajar jika kemudian mereka harus dicitrakan sebagai pasangan yang begitu sempurna tanpa celah. Belakangan baru diketahui bahwa sebenarnya Pangeran Charles tidak mencintai Putri Diana. Dengan kata lain, cinta Diana bertepuk sebelah tangan. Dia cantik sekali, opium yang sempurna. Tapi dia anak kecil. Dia tidak terlihat cukup umur untuk keluar dari sekolah, apalagi menikah, kata Pangeran Charles, dikutip Suara, 24 Agustus 2019. Disebutkan juga, Prince of Wales ini sebelumnya sudah yakin jika pernikahannya dengan Putri Diana tidak akan berhasil. Keyakinannya itu terungkap dalam sebuah film dokumenter berjudul Charles and The Truth Behind Their Wedding. Boleh jadi, itu semua cuma alasan Pangeran Charles belaka. Pasalnya, selidik punya selidik, ternyata ia punya hubungan asmara terlarang dengan Camilla Rosemary, mantan kekasihnya dulu, sebelum menikah dengan Putri Diana. Sedangkan kala itu Camilla sendiri juga sudah berstatus istri orang, yaitu istri dari Andrew Parker Bowles, seorang perwira angkatan darat Inggris. Padahal, Putri Diana begitu mencintai Pangeran Charles. Dilansir dari Liputan 6, 24 Maret 2017, seorang teman sekelas Putri Diana dulu, Joyce Carol Oates mengatakan, Diana masih perawan kala itu. Dia adalah gadis yang romantis, yang akan menyerahkan keperawanannya pada cinta sejatinya, yang ia yakini suatu saat akan datang, tulis Oates dalam esai yang ditulis pasca kematian Diana, seperti dikutip Liputan 6 dari Time. Charles adalah, dalam tanda petik, cinta sejati Diana. Namun sayang, Pangeran Charles tak merasakan hal yang sama. Kenyataan tak seindah mimpi-mimpi romantis Diana. Pernikahannya dengan sang pangeran harus berakhir nasapa. Pada akhirnya mereka pun bercerai, setelah bertahan selama 15 tahun menikah. Namun, siapa yang pernah menyangka jika Princess of Wales ini tak berumur panjang? Malangnya, kematiannya pun begitu nestapa. Putri Diana meninggal setelah mengalami kecelakaan mengerikan bersama kekasihnya, Dodi Al-Fayed, di terowongan Pont d'Arlama, Paris, Perancis, 31 Agustus 1997. Peristiwa mengerikan itu sempat menyita perhatian publik dunia.
5 hari setelah meninggal dunia, jasad Putri Diana baru dimakamkan. Sudah barang tentu prosesi pemakamannya juga menyedot perhatian umat manusia. Prinses yang baik hati nan lembut itu telah pergi untuk selama-lamanya. Luapan emosi kesedihan pun memboncah kala itu. Disebutkan Kompas.com, 6 September 2020. Diperkirakan 1 juta orang berbaris di rute pemakaman, yaitu dari rumah Putri Diana di Istana Kensington ke Westminster Abbey. Disebutkan Kumparan, 12 Juli 2020, acara tersebut disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi di 200 negara dalam 44 bahasa, termasuk Indonesia. Kabarnya, acara pemakaman Putri Diana ini ditonton oleh 2,5 miliar orang di seluruh dunia. Tak pelak jika momen itu sampai sekarang masih diingat oleh mereka yang menyaksikannya, baik secara langsung maupun melalui siaran televisi. Rumor serta spekulasi seputar prosesi pemakaman Putri Diana pun bermunculan, bahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah soal peti mati yang digunakan untuk menyimpan jasad Putri Diana, termasuk spekulasi tentang jasad Princess of Wales yang masih utuh. Rupanya, peti mati yang digunakan untuk menyimpan jasad Putri Diana itu bukanlah peti mati sembarangan. Disebutkan tribunstyle.com, 9 Januari 2019, peti mati itu memiliki bobot 250 kg alias 1/4 ton. Pasalnya, peti mati tersebut terbuat dari timah padat. Usut punya usut, peti mati seperti itu ternyata sudah menjadi suatu hal yang biasa di kalangan bangsawan Inggris. Itu sudah seperti tradisi, di mana mayat bangsawan Inggris akan disimpan di peti mati berbahan timah padat, untuk kemudian dikebumikan. Maka, tak heran jika jasad mendiang Putri Diana pun diperlakukan sama. Pasalnya, Diana masih memiliki darah bangsawan dari Trust Spencer. Dan ternyata, pembuatan peti mati berbahan timah padat itu bukan tanpa alasan. Kabarnya, peti mati yang terbuat dari timah dapat mengawetkan jasad yang disimpan di dalamnya dari dekomposisi atau penguraian. Lantas, benarkah sampai sekarang jasad Putri Diana masih utuh? Terlepas dari pertanyaan tentang spekulasi itu tadi, sudah barang tentu momen proses pemakaman mendiang Putri Diana meninggalkan kenangan yang begitu mendalam kepada para prajurit dari Kesatuan Welsh Guard yang menggotong peti mati beliau. Salah satunya adalah Phil Bartlett. Dan, pengakuan dari perwira penggotong peti mati Princess of Wales ini, boleh jadi bakal bikin bulu kuduk Anda jadi merinding. Saking sakralnya upacara pemakaman, Phil Bartlett mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya sampai tak bisa tidur pada malam sebelum hari pemakaman mendiang Putri Diana. Mereka takut bukan main jika sampai melakukan kesalahan, meski semuanya sudah dipersiapkan sedemikian matang. Bahkan, ia dan rekan-rekannya sudah berlatih berhari-hari dengan peti mati 2 kali lebih berat dari biasanya. Akan tetapi, kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Kami takut bukan main, membayangkan terjatuh ataupun tersandung, ujar Phil Bartlett, mengenang momen yang sudah terlewat bertahun-tahun silam itu, seperti dikutip Hops.id. Saat menggotong jasad mendiang Putri Diana dalam peti mati, Phil Bartlett mengaku mendengar banyak orang yang menangis dan memanggil nama mendiang Putri Diana. Hampir-hampir, ia juga ikut larut dalam kesedihan jutaan umat manusia yang menyaksikan secara langsung upacara pemakaman Ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini. Saya harus menggigit bibir saya sangat keras, untuk menahan diri agar tidak menangis. Tak ada yang bisa menyiapkan diri untuk menghadapi luapan emosi sehebat itu, kata Phil Bartlett, memberikan pengakuan. Itu adalah momen paling membanggakan dalam hidup saya, pungkasnya. Rest in peace Lady Diana, Princess of Wales, and the People Princess. Walau telah meninggal dunia lebih dari 2 dasawarsa silam,
Namun pesona Putri Diana sampai sekarang masih dikenang oleh banyak orang. Pasalnya, semasa hidup dulu, mendiang Princess of Wales ini dikenal sebagai sosok yang baik hati, lembut, dan mudah tersentuh oleh isu kemanusiaan. Tak ayal jika semasa hidup pula, julukan The People's Princess dinisbatkan kepadanya. Kecantikannya pun melegenda dari dulu sampai sekarang. Boleh dibilang, sepanjang sejarah berdirinya kerajaan Inggris, belum ada yang dapat menandingi kecantikan The People's Princess yang satu ini. Meski belum tentu kebenarannya, tapi banyak orang bilang bahwa orang baik biasanya tak berumur panjang. Nampaknya, hal itu juga berlaku bagi Putri Diana. Tuhan juga tak memberinya umur panjang. Kematiannya pun diwarnai dengan sebuah tragedi yang begitu memilukan. Saat itu, Diana sudah resmi bercerai dari suaminya, Pangeran Charles, calon Raja Inggris itu. Selepas makan malam bersama kekasihnya, Dodi Al-Fayed, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tragis di terowongan Pont d'Arlama, Paris, Perancis, 31 Agustus 1997. Mobil yang dikemudikan oleh Henry Paul itu menabrak pilar di pintu masuk terowongan. Disebutkan Kompas, 27 November 2020, Dodi Al-Fayed dan Henry Paul tewas seketika di lokasi kejadian. Sedangkan, Putri Diana sempat dilarikan ke rumah sakit. Tapi, sayang 1000 kali sayang. Nyawa Putri Diana tak berhasil tertolong lagi. Beliau meninggal pada pukul 6 pagi, keesokan harinya. Mendiang ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini pun meninggal dunia di usia 36 tahun. Publik pun tersentak mendengar kabar soal kematian The People's Princess. Sebagian bahkan ada yang sampai tak bisa menahan tangis akan kenyataan itu. Masyarakat dunia benar-benar merasa sangat kehilangan kala itu. Upacara pemakamannya pun disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi di berbagai pelosok penjuru dunia. Dikutip dari Intisari Online, 6 September 2020, tidak hanya di London, prosesi pemakaman Putri Diana juga disiarkan secara langsung oleh ratusan kanal televisi ke seluruh dunia. Disebutkan jika saat itu diperkirakan 2,5 miliar orang di seluruh dunia menonton siaran langsung upacara pemakaman mendiang Lady Diana. Yang menarik, belakangan muncul berbagai spekulasi hingga konspirasi seputar kematian Putri Diana. Mulai dari yang menyebut itu bukan kecelakaan biasa melainkan ada upaya pembunuhan oleh agen rahasia Inggris, CIA, hingga Freemason. Dibunuh agar Pangeran Charles bisa bebas menikah lagi, dibunuh supaya Putri Diana tidak menikah dengan pria Arab, hingga dibunuh agar Putri Diana tak jadi mualaf. Setidaknya, demikian disebutkan Detik, 31 Agustus 2020. Dalam artikel berjudul, Teori Konspirasi di Seputar Kematian Putri Diana. Sepertinya, sejumlah spekulasi mengenai berbagai dugaan konspirasi seputar kematian Putri Diana itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sang kekasih, Dodi Al-Fayed, adalah seorang muslim berkebangsaan Arab. Bahkan, disebutkan Hai Bunda, 15 Desember 2019, sempat beredar kabar bahwa ayah Dodi Al-Fayed yang juga pemilik Ritz Hotel Paris, Mohammed Al-Fayed, selalu mengatakan kalau putranya sudah berencana melamar Putri Diana. Ditambah lagi dengan pernyataan yang sama dari seorang penulis bernama Martin Gregory. Dodi Al-Fayed akan melamar Diana pada malam kecelakaan itu dan sudah membeli cincin di toko perhiasan Repossi Jewelers, ucap Gregory. Lantas, selang beberapa lama kemudian setelah kematian Putri Diana dan Dodi Al-Fayed, disebutkan bahwa sebuah cincin bertuliskan Dismoyoui, yang artinya, katakan kepadaku ya, ditemukan.
Cincin itu ditemukan di apartemen milik Dodi Al-Fayed. Bahkan, disebutkan lagi bahwa ayah Dodi Al-Fayed juga sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Muhammad Al-Fayed mengaku bahwa Putri Diana sudah mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mengandung buah cinta dengan Dodi Al-Fayed. Lantas, benarkah saat peristiwa kecelakaan itu terjadi, Putri Diana tengah mengandung atau dalam kondisi hamil calon anak seorang pria muslim bernama Dodi Al-Fayed? Berkait pertanyaan itu, muncul pernyataan menarik dari Dr. Richard Shepard, seorang ahli patologi forensik. Ia juga sempat menerangkan kondisi Putri Diana setelah mengalami kecelakaan hingga menghembuskan nafas terakhir. Diana terkena tumbukan berkecepatan relatif rendah dalam kendaraan yang sangat aman, tapi dia yang paling sedikit terluka, kata Dr. Richard Shepard dalam acara The Morning Show, seperti dilansir New Aida, yang kemudian dikutip Wow Keren, 17 Desember 2019. Dr. Richard Shepard juga mengatakan bahwa Diana masih bisa bicara dan berkomunikasi saat itu. Dia terlihat baik. Tapi, dalam perjalanan menuju rumah sakit, kondisinya makin memburuk dan butuh operasi toraks darurat, jelas Dr. Richard Shepard. Belakangan diketahui bahwa ternyata Putri Diana dinyatakan mengalami robekan kecil di pembuluh darah pada bagian paru-paru. Dan itu yang menyebabkan kondisi Putri Diana jadi memburuk. Dr. Richard Shepard memastikan bahwa robekan kecil di paru-paru Diana itu adalah cedera yang benar-benar langka. Lantas, bagaimana soal spekulasi yang menyebutkan bahwa Putri Diana tengah hamil saat mengalami kecelakaan? Dr. Richard Shepard pun mengungkapkan hasil forensik Putri Diana. Aku tidak melihat bukti. Aku sudah melihat semua informasi medis dan patologi, aku sama sekali tidak melihat bukti apapun yang mendukung bahwa dia hamil, ungkap Dr. Richard Shepard, menegaskan. Masih dari Wow Keren, hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Angela Gallop, penulis buku When the Dogs Don't Bark, A Forensic Scientist's Search for the Truth. Ini memastikan kalau tim investigasi menguji apakah sampel darah Diana mengandung hormon kehamilan. Pada akhirnya, semua tes hasilnya negatif. Itu berarti sangat mungkin Diana tidak hamil saat kematiannya, ungkapnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Hal itu pula yang sepanjang sisa hidup Pangeran William dan Pangeran Harry harus rasakan, jika mengenang sepenggal momen di hari-hari terakhir mendiang ibunda kandungnya, Lady Diana. Penyesalan mereka itu terungkap dalam sebuah film dokumenter berjudul Diana, Our Mother, Her Life and Legacy, yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Selengkapnya, simak ulasannya berikut ini. Meski puluhan tahun telah tiada, namun kenangan banyak orang terhadap Princess cantik nan baik hati yang satu ini begitu kuat. Begitu banyak momen-momen dalam hidupnya yang menarik perhatian masyarakat dunia. Dan, tak jarang pula sampai menginspirasi jutaan kaum hawa di berbagai belahan dunia. Bukan hanya semasa ia masih hidup, pun setelah wafatnya, sosok Lady Diana masih saja mampu menginspirasi banyak orang. Tak ayal jika Ratu Elizabeth II memberikan penghormatan yang begitu luar biasa untuk mantan menantunya ini. Buktinya, Ratu Elizabeth II sampai menundukkan kepala saat peti mati Lady Diana dibawa melintas di depannya pada prosesi pemakaman Princess of Wales, 6 September 1997 silam. Dia adalah manusia luar biasa dan berbakat. Dalam suka dan duka, dia tidak pernah kehilangan senyum dan cintanya.
Saya menghormati dia, untuk energi dan komitmennya terhadap sesama, tutur Ratu Elizabeth II, sehari sebelum prosesi pemakaman, seperti dikutip dari Hai Bunda, 15 Oktober 2020. Bagi Pangeran William dan Pangeran Harry, sudah barang tentu mendiang Lady Diana adalah sosok ibu yang begitu sempurna. Sosok ibu yang begitu sempurna dalam memberikan rasa cinta kepada buah hatinya. Dia adalah malaikat, teman, dan pelindung kami. Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kami tidak mendapatkan rasa cinta. Di balik semua perhatian dan pemberitaan media, bagi kami, dua anak kecil ini, dia hanyalah ibu kami. Sosok ibu terbaik di dunia, tutur Pangeran Harry, dalam pidatonya di sebuah acara 10 tahun kematian Putri Diana, seperti dikutip Kumparan, 1 September 2019. Namun, di tengah rasa cinta mereka terhadap Lady Diana, ada satu penyesalan yang begitu mendalam, yang harus mereka rasakan sampai saat ini, dan bahkan harus mereka tanggung sepanjang sisa hidup mereka. Dilansir dari laman Pikiran Rakyat, 1 September 2020, dalam sebuah film dokumenter berjudul Diana, Our Mother, Her Life and Legacy, baik Pangeran William maupun Pangeran Harry sempat membahas dampak terakhir atas kematian ibunda mereka. Keduanya berbicara mengenai penyesalan mereka tentang panggilan telepon terakhir dari mendiang ibundanya, Lady Diana. Bahkan, Pangeran Harry mengaku bahwa itu adalah sesuatu yang akan ia sesali selama sisa hidupnya. Begitupun juga dengan Pangeran William, kakaknya. Manakala kabar tentang kematian tragis Lady Diana itu datang, dua pangeran kesayangan Ratu Elizabeth II ini masih berusia sangat belia. Pangeran William berusia 15 tahun, dan Pangeran Harry masih berusia 13 tahun. Yang juga perlu Anda ketahui, di hari-hari terakhir sebelum Seng Ajal menjemput Lady Diana, dua pangeran muda ini tengah berada di Balmoral, sebuah wilayah perkebunan keluarga kerajaan di Skotlandia. Di tengah mereka asik berlarian dan bermain bersama para sepupu mereka, tiba-tiba datang kabar bahwa ada panggilan telepon dari Lady Diana untuk mereka berdua. Kontan saja, keduanya berlari mendapati panggilan telepon tersebut. Kenangan terakhir yang saya miliki adalah sebuah panggilan telepon di Balmoral, ungkap Pangeran William dalam film dokumenter tersebut. Saya pikir, Harry dan saya hanya terburu-buru untuk mengucapkan selamat tinggal, ujar Pangeran William lagi. Keduanya pun lantas melanjutkan keasyikan mereka bermain bersama para sepupunya di Balmoral. Namun, siapa menyangka jika ternyata itu adalah panggilan telepon terakhir dari Lady Diana, ibunda mereka, sebelum akhirnya mengalami kecelakaan tragis di terowongan Pont d'Orléans, Paris, Prancis, 31 Agustus 1997 silam. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Baik Pangeran William maupun Pangeran Harry pun sangat menyesal setelah menyadari bahwa panggilan telepon itu adalah panggilan telepon terakhir dari ibunda mereka. Jika saya tahu sekarang dengan jelas apa yang akan terjadi, saya tidak akan begitu cepat dengan panggilan itu, ujar Pangeran William. Pangeran William mengungkapkan bahwa panggilan telepon terakhir dari ibundanya itu adalah ingatan yang paling melekat di dalam benaknya. Lantas, apa isi percakapan yang singkat dalam panggilan telepon itu? Sayangnya, betapapun didesak, Pangeran William menolak untuk membocorkan isi percakapan terakhirnya dengan mendiang ibundanya tersebut.
Sama halnya dengan Pangeran William, Pangeran Harry juga mengungkapkan perasaan yang sama. Andai saja ia menyadari bahwa itu adalah panggilan terakhir dari ibundanya, maka ia pasti akan memberikan respon yang berbeda. Sudah barang tentu ia akan berlama-lama berbincang dengan ibundanya, karena sudah pasti pula akan ada banyak hal yang akan ia sampaikan kepada ibunda yang sangat ia cintai itu. Itu dia yang berbicara dari Paris. Saya benar-benar tidak dapat mengingat apa yang saya katakan, tetapi yang saya ingat hanyalah menyesali selama sisa hidup saya. Betapa singkatnya panggilan telepon itu, ujar Pangeran Harry, mengungkapkan rasa penyesalannya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.